ibu Mbak kan? Ibu Yaya bener kan? Ibu, Bener kan, Ibu Yaya? buat saya itu bukan ibu saya lagi. Sebenarnya masalahnya apa sih? Mbak kan nggak tahu. Mbak, kita coba jelasin nih ya Mbak ya. Ibu Mbak tuh tidurnya di pasar loh kalau Mbak tahu. Saya nggak peduli, maupun ibu saya tidur di pasar kayak di mana kayak saya nggak peduli. Mbak lupa siapa yang melahirkan Mbak? Saya tahu, Ya terus saya kenapa tahu. kayak gini? Tapi ibu saya selalu bikin ulah, selalu punya utang di mana-mana dan selalu ngerepotin anak-anaknya semua. Astagfirullah. Dan selalu ngebikin rumah tangga anak-anaknya pada hancur. La ilallah. Itu gara-gara siapa? Gara-gara ibu saya. Buktinya sekarang tapi ibu Mbak masih peduli sama Mbak. Dia masih ingat makanan kesukaan Mbak. Ya karena dia sekarang udah jadi gelandangan. Makanya dia Mbak. inget-ingetin anaknya semua. Mbak, ngomongnya jangan kayak begitu dong Mbak. Itu tuh ibu Mbak loh. Asal Mas tahu ya, waktu dulu aku masih kecil, aku hampir aja dijual sama ibu saya buat ngelunasin utang-utangnya. Mbak jangan fitnah deh Mbak. Itu benar, itu kenyataan, itu fakta. Kalau Mbak nggak percaya, boleh tanya sama kakak saya. Sama kakak yang mana Mbak? Sama kakak saya yang paling tua. Mbak itu kan mungkin dulu Mbak. Sekarang tuh ibu Mbak tuh udah insaf. Saya nggak mau tahu ibu saya mau sakit kayak mau enggak, saya nggak peduli. Karena dia nggak peduli sama kita waktu lagi kita masih kecil. Yang peduli itu abang saya. Makanya saya harus berbakti sama abang saya. Mbak Ya tenang udah terserah deh dulu. Mbak. Yang penting Mbak terima Yaudah, nih. pokoknya saya nggak iya, mau iya, Mbak aja. Yaudah. Mbak ngobrol baik-baik dulu. Makasih ya. Mbak, tolong Mbak. Mbak. Mas Mas Mbak. Mbak, bentar dulu Mbak, ngobrol baik-baik dulu Mbak. Astagfirullah. Mbak. Mbak ini tentang ibu Mbak loh. Mbak kok diem aja sih Mbak? Mbak. Peduli kalian pergi dari sini. Astagfirullahaladzim, nggak peduli sama ibunya sendiri. Gini deh, kalau misalnya semua pada diginiin ibunya gimana coba? Fat. Nggak terima kan? Mbak. Mbak. Fat. Ya, kita nggak bisa apa-apa juga, kita juga nggak bisa maksain juga kan. Ya terus sekarang gimana coba yuk? Kalau dia nggak mau diajak ngobrol, ngobrol aja dia nggak mau. Ya mungkin emang udah sakit banget. Lo nggak percaya, coba nanti kita tanyain aja sama Bu Yayanya. Ya udah, saya tanya sekarang. Ya usah marah-marah juga kali. Jadi kayak gitu. Gak ada gunanya. Siapa yang nggak mau ya kalau kayak gitu? Mas itu udah jual anak. Emak bawa Ita ke tempat-tempat emak. Dipikirnya emak jual anak. Lebih baik mas susah daripada jual anak. Kaki dibuat kepala, kepala buat kaki. Emak nggak mau jual anak. Anak titipan Allah dunia akhirat. Emak nggak berani jual. Ngapain lo mikirin omongan barusan? Dia nggak peduli sama emak. Sampai kayak gimana ya kalau ada anak kayak gitu sih? Susah banget tuh nggak sih sama ibunya lo kayak gini. Ngerti. Soalnya kalau nyala-nyalain anak yang mau sih, ibunya kasihan. Ya udah, kita antar ibu pulang aja ya Bu ya. Iya. Ya udah ya Mas, kita antar ibunya pulang. Sabar ya Bu ya.
kita harus ke rumahnya Adi emang. Karena ini masalah nggak bakal kelar kalau bukan Adi yang nyelesain. Kamu tau gak kondisi Bu Yaya sampai kayak gitu? Sakit-sakitan gara-gara anaknya nggak pada peduli. Ya udahlah Fat, lu juga yang tenang dong. Ibu ngerti perasaan lo, gue juga sayang sama orang tua gue. Lagi nyokap gue. Cuma kalau lo kayak gini terus, lo juga nggak bakal ngebantu apa-apa. Yang ada gue nggak fokus, tau gak sih? Tapi beneran ya gue kasian banget gue. Gak tega gue liatnya. Fat, minta tolong sama lo. Fokus. Kan di sini emang tujuan kita ngebantu Ibu Yaya. Kalau sendiri kayak begini, gue juga jadi bingung. Kita coba dulu ke rumahnya Adi. Kita ngomong baik-baik. Oke? Gue minta tolong sama lo. Yaudah Mas Bas, kita jalan ke rumahnya Adi ya. Assalamualaikum. Lu lagi. Mau apa datang kemari? Apalagi penjelasannya? Bentar Pak, Bapak sama Ibu tenang dulu. Di sini kita cuma pengen ngomong baik-baik. Ngomong cepetan. Mau ceramahin gua? Sabar dong Pak. Sabar. Dari kemarin sudah saya sabar. Ya nggak usah teriak gitu dong. Jangan sakit. Diam gua juga. Dia udah tua, dia sekarang asam urat dan nggak ada yang ngurusin. Gini Pak, sekarang saya tanya sama Bapak, apa sih untungnya balas dendam seperti yang diomongin Fatia tadi? Gak peduli. Nenek kenapa? Nenek kamu sakit deh. Diam. Kamu nggak peduli. Bu, urusin tuh. Kamu nggak tahu sesakit apa bapakmu. Sakit sama nenekmu. Pak, ini anak saya. Diam ibu juga. Ingat Bu, kita hampir cerai. Kita udah harus maafin ibu, Pak. Ibu udah lagi sakit. Apalagi Bu, suruh ke dalam Bu. Dengar dong, Pak, istrinya ngomong kayak gitu. Diam, kalian siapa? Batuk, Bang. Ini orang. Kalau bapak sama ibu nggak mau ngurusin nenek, biar aku yang ngurusin nenek. Sok-sokan mau ngurusin nenek. Bisa apa? Rasa sama anak. Diam. Kita harus bayarin utang-utangnya. Ingat Bu. Ayo mas, kan tekan nenek. Loh, tapi ini ibunya. Biar, Kak. Biarin dia. Diam. Masuk ke dalam. Iya, bentar. Biar dia jadi anak durhaka sekalian. Apa lagi, Pak? Istighfar kali. Urusin nenek lu. Ayo. Ya udah sini. Istighfar. Pergi sana. Iya. Jangan pernah kembali. Udah, yuk. Kamu nggak apa-apa ini benar. Nggak apa-apa yang asal aku ketemu nenek. Kita nggak takut. Nggak takut sama Bapak Jelita. Kan tadi di marah-marahin kayak begitu, diusir kayak begitu. Bapak tuh sebenarnya baik. Kenapa kayak gitu? Selalu aja kayak gitu kalau ngebahas nenek. Padahal kan nenek lagi sakit. Cerita kamu tahu kondisi nenek kamu kan? Mungkin bapak sakit hati dan nggak bisa maafin nenek. Tapi sayang sama nenek. Bapak tiap hari mikirin nenek, saya tahu. Tapi kenapa kayak begitu perlakuannya sih? Kalau memang saya masih peduli, kenapa nggak ngomong baik-baik aja sih? Malah kita diusir. Kan tujuan kita juga baik.